Terima kasih kepada Dokter Afiatin atas ilmu dan waktunya. Tadi sudah memaparkan topik pertama ya mengenai pentingnya suplementasi folat, terutama 5 mTHF pada pasien dalam kondisi CKD dengan sangat komprehensif dan luar biasa. Nah, baik sahabat fase, mungkin ada beberapa sahabat fase yang ingin bertanya tentang pemaparan dari Dokter Afiatin tadi, bisa disampaikan di kolom question. Dan di akhir nanti kita akan bahas di sesi diskusi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi atau topik kedua yang akan disampaikan oleh Dokter Sofia Tidian. Kepada Dokter Sofia Tidian, waktu dan tempat kami persilahkan. PT Tropika Mas Pharmaceutical memperkenalkan produk pertama di Indonesia dengan komposisi folat aktif Quadrifolik. Quadrifolik merupakan sumber folat generasi keempat, setelah folat dari makanan, asam folat dan redus folat. Metabolisme asam folat membutuhkan dua enzim untuk membentuk folat aktif metilfolat dan dapat menghasilkan UMFA atau asam folat yang tidak termetabolisme. Quattro langsung tersedia dalam bentuk metilfolat sehingga tidak menghasilkan UMFA dan tidak tergantung pada enzim MTHFR. Dengan stabilitas dan kelarutan yang baik, suplementasi Quattro memberikan bioavailabilitas yang lebih tinggi dibandingkan asam folat. Suplementasi Quattro juga memberikan efek penurunan homocysteine yang lebih baik dibandingkan asam folat. Karena folat dibutuhkan oleh berbagai fungsi tubuh, selain Quattro, Tropika juga menyediakan biofolat, Mamafit, dan Tropibion. Gunakan produk Tropika dengan folat aktif generasi keempat untuk membantu memenuhi kebutuhan folat yang aman dan optimal. Sampurasun, Sobat Fase, saya Sofia Tidian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya diberikan tugas untuk sedikit membahas mengenai peran dari low dose pregabalin di dalam kasus neuropathic pain yang disebabkan oleh penyakit ginjal kronis. Baik, kita mulai. Seperti kita ketahui bahwa nyeri neuropatik atau nyeri secara umum sangat biasa terjadi pada pasien dengan kasus kelainan ginjal yang kronis. 48% dikatakan merupakan nyeri yang kronis dan 10%-nya merupakan neuropatic pain. Pasien-pasien yang lebih banyak mengalami nyeri ini adalah pasien gagal ginjal yang sudah mendapatkan hemodialisis sehingga tentu saja mempengaruhi kualitas hidupnya. Apa yang menyebabkan terjadinya nyeri pada pasien ini? Yang pertama adalah kadar ureum yang tinggi di dalam darah, adanya suatu status inflamasi yang terus-menerus, disebabkan juga oleh adanya komorbiditas, misalnya diabetes mellitus, dan adanya gangguan metabolik yang sering terjadi pada pasien ini sehingga mempengaruhi metabolisme dari saraf-saraf, terutama saraf kecil atau saraf perifer. Obat-obatan yang hingga hari ini direkomendasikan oleh beberapa guideline itu diantaranya adalah obat antikonvulsan seperti pregabalin. Dia sudah terbukti efektif, namun tentu saja harus disesuaikan dosisnya mengikuti dari kondisi ginjal atau insufisiensi ginjal pada pasien. Penyesuaian dosis tersebut nanti akan kita bahas bagaimana caranya di dalam bahasan selanjutnya. Untuk mengingat kembali, mari kita lihat gambar di sini. Ini adalah pathway dari nyeri. Seperti kita ketahui bahwa nyeri itu diampu mulai dari perifer atau adanya reseptor, nosiseptor baik di kulit ataupun otot ataupun tulang dan lain sebagainya. Dan nanti akan mengalami beberapa tahap. Impuls itu akan berjalan melalui proses transduksi, transmisi, modulasi, dan juga akhirnya dipersepsi oleh susunan saraf pusat. Dalam hal ini adalah korteks dari
sensorik. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika seseorang mengalami kerusakan jaringan di dalam perifer itu tentu akan merangsang pelepasan neurotransmitter atau benda-benda kimia yang nantinya akan mengaktifkan reseptor dari nosiseptor. Impuls yang terjadi akan dialirkan lebih jauh melalui first order neuron, kemudian akan berjalan ke ganglion, ke cornudorsalis, selanjutnya akan memasuki second order neuron, dan akhirnya akan mencapai talamus dan ke korteks presentralis, yaitu tempat dilakukannya persepsi dari rasa nyeri ini. Nah, nanti dari gambar ini kita akan memahami beberapa intervensi yang bisa kita kerjakan untuk bisa menghilangkan persepsi nyeri dari pasien itu. Yang disebut dengan nyeri neuropatik itu adalah suatu kondisi atau nyeri yang timbul akibat dari luka atau penyakit yang mempengaruhi sistem saraf. Jadi kadang-kadang kerusakan jaringannya atau stimulus yang terjadi pada nosiseptifnya itu sudah tidak ada, tapi sarafnya sendiri sepanjang dari jarak yang tadi sudah diterangkan itu mengalami kerusakan sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya letupan listrik yang otonom yang terus-menerus dan dipersepsi oleh otak kita sebagai suatu sensasi nyeri. Yang membedakan antara nyeri nosiseptif dan nyeri neuropatik adalah jika di dalam nyeri nosiseptif tentu nyeri itu sangat sesuai atau lokasinya sangat bergantung dari tempat terjadinya kerusakan atau cedera jaringan. Jadi katakanlah misalnya tangan kita mengalami cedera, maka reseptor nyeri atau nosiseptif yang dirangsang adalah reseptor nyeri yang berada di tangan. Kemudian juga sensasi sesuai dengan stimulus. Jika terjadi luka bakar misalnya atau tertusuk pisau, maka persepsi yang akan dihasilkan oleh otak juga sesuai dengan stimulus tersebut. Dan dia biasanya bersifat akut. Ketika kerusakan jaringan sudah sembuh, maka nyeri ini akan hilang. Dan biasanya ini merupakan suatu mekanisme defense mechanism yang natural, yang alamiah sebagai fungsi protektif dari kerusakan jaringan. Berbeda dengan nyeri nosiseptif, maka pada nyeri neuropatik kerusakan jaringan yang bisa dilihat secara kasat mata itu biasanya sudah tidak ada, namun didapatkan nyeri yang jauh dari lokasi kerusakan. Biasanya dia di bagian distal dari lesi atau disfungsi saraf yang terjadi. Sensasinya sangat khas, yaitu biasanya ada rasa panas, ngilu, kaku, atau berdenyut, atau agak kesemutan. Bisa juga disertai dengan gejala negatif seperti baal dan lain sebagainya. Dan dia bersifat kronis, terus-menerus, meskipun cederanya sudah sembuh. Dan dalam nyeri neuropatik ini tidak ada unsur fungsi protektif. Kita lihat di sini beberapa gambar kesemutan seperti berjalan di atas es, seperti berjalan di atas bara api, kemudian seperti ditusuk jarum, kesetrum, dan lain sebagainya. Ini hanya mengulang saja, ini khas sekali dirasakan pada pasien-pasien yang mengalami neuropathic pain, berbeda dengan nociceptive pain. Kita lihat bahwa efek dari neuropathic pain ini sangat luas, tidak hanya mempengaruhi atau menghasilkan sensasi nyeri saja, tapi secara luas dalam aktivitas sehari-hari tentu akan mengurangi kualitas hidup dari pasien ini. Katakanlah kualitas hidupnya menjadi menurun, pasien bangun dalam kondisi lemas atau kurang lampias tidurnya karena terganggu selama istirahat. Kemudian juga bisa menyebabkan psychological burden dalam arti gangguan-gangguan psikologis seperti depresi, distress psychological, atau adanya kesulitan konsentrasi, atau physical burden yang lain, misalnya disabilitas. Jadi tangan yang nyeri cenderung malas untuk digunakan karena dia tidak nyaman pasien itu. Nah, intensitas dan durasi dari nyeri itu sangat mempengaruhi kondisi pasien, dan ini merupakan dua variabel yang menentukan seberapa besar masalah atau burden yang dialami oleh pasien kita.
Kita lihat bahwa nyeri ini tidak berdiri sendiri, dia akan menyebabkan seperti lingkaran setan, menyebabkan gangguan tidur pada 90% penderitanya, adanya kecemasan dan depresi pada 45%, sehingga secara keseluruhan akan menyebabkan atau mempengaruhi gangguan fungsional dari pasien. Penata laksanaan nyeri neuropatik itu berfokus pada 3 hal, yaitu pertama nyerinya sendiri, gangguan tidur, dan yang ketiga adalah gangguan mood atau gangguan psikologis dan psikiatris yang sudah terjadi akibat nyeri kronis ini. Di sini kita lihat ada beberapa target terapeutik yang bisa kita sasar ketika kita melakukan penata laksanaan nyeri neuropatik. Seperti tadi sudah diterangkan di dalam gambar pathway pain, ada kita bisa memberikan intervensi untuk brain descending modulasinya. Jadi obat-obatan tertentu seperti antikonvulsan dalam hal ini yang akan kita bahas yaitu pregabalin, dia berperan juga di sini sebagai arus atau impuls yang sifatnya menginhibisi sensasi nyeri. Dia juga bisa bekerja secara untuk sentral sensitisasi dan peripheral sensitisasi. Apa yang dimaksud dengan kedua hal ini? Yang disebut dengan peripheral sensitisasi adalah rasa nyeri terus-menerus yang dirasakan oleh saraf perifer akibat dari nyeri atau stimulus listrik yang otonom. Dan sebaliknya sentral sensitisasi adalah persepsi yang terus-menerus dari rasa nyeri akibat dari kelainan rasa nyeri, stimulus nyeri yang terus-menerus ini. Kita akan bahas lebih lanjut nanti lebih dalam. Ada beberapa guideline yang saat ini merupakan rujukan atau acuan para klinisi. European Federation of Neurological Society atau International Association for the Study of Pain, juga Canadian Pain Society, ketiganya menyarankan pregabalin sebagai lini pertama pengobatan dari nyeri neuropatik perifer. Di samping itu ada second line rekomendasi diantaranya opioid, juga lidokain yang direkomendasikan. Tapi tentu saja first line ini yang biasanya kita pakai lebih dulu. 3 guideline yang sama juga menganjurkan pregabalin sebagai obat pilihan lini pertama untuk kasus central neuropathic pain. Yang tadi adalah untuk kasus neuropathic pain yang secara keseluruhan, sedangkan ini untuk central neuropathic pain. Misalnya pada kasus-kasus stroke, post-stroke nyeri gitu ya, atau kelainan medula spinalis yang akhirnya menyebabkan neuropathic pain. Yang disarankan atau yang direkomendasikan itu adalah pregabalin 300 sampai 600 per hari. Sedangkan untuk obat-obatan jenis lain, baik antikonvulsan maupun SSRI dan sebagainya, itu bisa kita lihat di sini di level B dengan level yang lebih rendah. Nah, kita lihat bahwa pregabalin 300 sampai 600 mg per hari ini memiliki level A, artinya dia sudah melewati clinical trial, uji klinis yang hingga fase 3. Sehingga disarankan atau direkomendasikan oleh beberapa guideline yang ada. Kita lihat pregabalin ini pertama kali dikenalkan itu tahun 2004 di Eropa dan Amerika Serikat. Merupakan analog 3-isobutil gamma asam aminobutirat dan suatu obat yang sifatnya GABAergic. Tapi dia tidak bekerja seperti GABA. Jadi dia tidak berikatan dengan reseptor GABA. Bekerja sebagai inhibitor presinaps dalam melepaskan neurotransmitter eksitatori, misalnya glutamat dan juga substansia P. Dan mengurangi influx kalsium sehingga mengurangi pelepasan vesikel sinaptik. Pregabalin dan gabapentin telah dipilih sebagai lini pertama pada sebagian besar guideline internasional untuk terapi nyeri neuropati, terutama diabetik neuropati.
Secara farmakologi memang mekanisme yang pastinya belum ditemukan hingga saat ini, tapi beberapa penelitian terutama pada hewan coba itu menunjukkan bahwa dia pertama kali dikembangkan memang menyerupai atau mimetik dari GABA dan dia memiliki afinitas yang sangat kuat terhadap reseptor alfa 2 delta. Jadi suatu subunit yang fungsinya adalah jika berikatan dengan reseptor ini maka akan dilepaskan atau dibuka kanal kalsium sehingga kalsium banyak masuk ke dalam sel dan kalsium yang tinggi ini akan menyebabkan polarisasi di dalam sinaps yang akan menyebabkan vesikel mengeluarkan neurotransmitter yang sifatnya eksitatori seperti glutamat yang tadi sudah disebutkan. Pregabalin memiliki bioavailabilitas yang tinggi, yaitu sekitar 90% dan sangat tergantung pada dosis yang diberikan. Memiliki waktu puncak sekitar 0,7 hingga 1,3 jam, dan waktu paruhnya berkisar 4,6 jam hingga 6,8 jam. Nah, pregabalin ini juga mempengaruhi sensitisasi sentral, seperti tadi sudah disinggung secara singkat. Apa yang terjadi di sini, dia berikatan kuat dengan reseptor alfa 2 delta subunit dari kanal kalsium seperti tadi sudah disebutkan, sehingga pelepasan kalsiumnya menjadi sangat berkurang, yang mengakibatkan polarisasi tidak terjadi, yang akhirnya menyebabkan vesikel-vesikel ini gagal melepaskan substansi P dan glutamat sebagai neurotransmitter eksitasi, yang nantinya akan ditangkap oleh possinaptik dan mengalirlah impuls nyeri hingga ke korteks dari sensorik. Mekanisme detail memang belum pasti, namun secara garis besar beberapa ahli mengkonfirmasi suatu mekanisme yang tadi disebutkan. Farmakologi dari pregabalin itu dia diekskresikan melalui ginjal pada pasien-pasien dengan clearance kreatinin lebih dari 60 ml per menit. Dosis yang disarankan maksimal adalah sekitar 600 mg per hari, sedangkan untuk pasien-pasien dengan clearance kreatinin kurang dari 60 mg per menit itu disarankan menggunakan dosis yang sangat kecil, maksimal 75 mg per hari saja. Di sini kita dapat lihat bahwa dengan penggunaan dosis tersebut kita akan mencapai kesembuhan setelah 8 orang mendapatkan dosis itu, atau kita kenal dengan number needed to treat atau NNT. Dan kita membutuhkan 14 orang yang diterapi untuk bisa melihat efek samping dari penggunaan 75 mg dan 600 mg ini. Farmakodinamik dari obat ini, dia berikatan pada voltage gated calcium channel, menghambat kalsium, dan meningkatkan ekspresi dari glutamic acid dekarboksilase, sehingga GAD ini adalah enzim untuk sintesis GABA. Kita lihat bahwa pregabalin tidak mengalami metabolisme di hati, sehingga kita harus sangat berhati-hati terutama untuk pasien-pasien dengan gagal ginjal tentu saja, karena dia di metabolisme di ginjal. Pada pasien dengan hemodialisis itu sekitar 50-60% pregabalin itu akan hilang, sehingga kita cenderung untuk menambah dosisnya. Namun demikian kita mesti berhati-hati karena kita harus melihat juga creatinine clearance dari pasien. Efek samping menurut BPOM itu diantaranya adalah mulut kering, dizziness, somnolen, juga adanya nyeri kepala, edema perifer dan sebagainya, sehingga kita harus betul-betul mengobservasi apa yang dirasakan oleh pasien. Pada pasien dengan insufisiensi ginjal, tentu saja akan terjadi perubahan eliminasi yang mempengaruhi aliran darah glomerulus, sehingga filtrasi, sekresi, reabsorpsi dari tubulus itu juga akan berubah. Dengan demikian dosis obat juga harus kita perhatikan benar. Biasanya kita melakukan pemberian obat dengan dosis yang jauh lebih rendah seperti tadi sudah dikemukakan. Direkomendasikan untuk mengurangi dosis pregabalin sebanyak 50%. Kita lihat tadi untuk creatinine clearance kurang dari 60, itu kita hanya bisa memberikan maksimal 75 mg pregabalin saja. Kita lihat di sini untuk creatinine clearance 30-59, itu pregabalin memiliki waktu paruh sekitar 16,7 jam, sedangkan untuk creatinine clearance yang lebih rendah, itu dia akan memanjang waktu paruhnya, 25 sampai 48,7 jam.
Menurut Julie dan kawan-kawan, pregabalin ini 90% dieliminasi melalui ginjal. Oleh karena itu, rekomendasi praktek, klinis, dan ulasan yang diterbitkan itu menyarankan penggunaan pregabalin maksimal pada creatinine clearance yang lebih tinggi itu 100 sampai 300 mg per hari. Namun penelitian tentang farmakokinetik pregabalin di antara pasien hemodialisis masih terbatas sehingga kita juga harus terus-menerus waspada melihat respon individual dari pasien-pasien kita. Di sini kita bisa lihat beberapa rekomendasi penggunaan pregabalin untuk kelainan yang lain, yaitu termasuk diabetic painful neuropathy, cancer, post-herpetic neuralgia, dan lain sebagainya. Di sini kita lihat dosisnya berkisar antara 75 mg sampai maksimal 600 ya. Untuk kelainan ginjal tadi sudah disebutkan kita menggunakan dosis yang sangat kecil. Pregabalin memiliki potensi interaksi obat sehingga kita juga harus sangat melihat apakah pasien kita ini juga sedang mengkonsumsi obat yang lain. Jadi saat ini sayangnya memang tidak ada pemantauan darah yang bisa kita gunakan untuk melihat kadar dari pregabalin di dalam darah. Tapi kita harus melihat juga apakah pasien ini mengalami diabetes juga sehingga dia meminum obat-obatan DM, misalnya kita ukur HbA1c-nya secara berkala. Kemudian karena dia tidak menginduksi enzim CYP 450 sehingga kita juga tidak usah khawatir terhadap kelainan hepar pada pasien-pasien ini. Nah, ini juga kurang lebih sama, yaitu rekomendasi yang diterbitkan oleh JASN terkait penggunaan atau dosis yang bisa kita gunakan untuk pregabalin, yaitu 0 sampai 100 mg dan lebih dari 100 mg. Bagaimana efeknya terhadap perubahan mental status, jadi dia membuat pasiennya merasa ngantuk, jadi meningkatkan resiko berubahnya mental status kurang lebih 51%. Jadi kalau kita pakai lebih dari 100 mg, kita lihat di sini maka resiko untuk terjadi perubahan mental status itu 46% lebih tinggi dibanding pasien yang lain. Dia juga ada resiko untuk jatuh 1,68 hazard ratio-nya atau 68% lebih tinggi kemungkinan untuk terjadi jatuh dan 38% lebih tinggi untuk terjadi fraktur. Kesimpulan, pregabalin umumnya sering digunakan untuk penanganan nyeri neuropatik pada pasien dengan insufisiensi ginjal, tapi tidak sepenuhnya dipahami hingga saat ini, karena populasi ini biasanya dieksklusi dari uji kemanjuran atau uji klinis yang mencobakan obat pregabalin. Penyesuaian dosis untuk pasien-pasien dengan insufisiensi ginjal sangat urgent, sangat penting, dan selalu direkomendasikan oleh berbagai literatur. Namun panduan saat ini didasarkan pada suatu studi farmakokinetik dan toksisitas yang tentu saja harus terus dikonfirmasi oleh uji klinis yang lain. Mempertimbangkan penggunaannya yang luas untuk berbagai kondisi nyeri neuropatik, penelitian lanjutan untuk mengevaluasi kemanjurannya dan dosis yang direkomendasikan pada insufisiensi ginjal harus menjadi prioritas di masa depan. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tropika Mas Pharmaceutical mempersembahkan Gabatrop dengan komposisi pregabalin. Pregabalin merupakan anti nyeri neuropati yang telah disetujui oleh Badan POM untuk nyeri neuropati perifer, neuropati sentral, epilepsi, gangguan ansitas umum, dan fibromialgia. Pregabalin merupakan obat pilihan pertama untuk kasus neuropati perifer dan neuropati sentral. Gabatrop diluncurkan dengan kekuatan 150 mg, 75 mg, 50 mg, dan 25 mg. Gabatrop merupakan sediaan pregabalin dengan kekuatan paling lengkap di Indonesia. Lebih praktis untuk pasien gangguan ginjal, serta tepat untuk kebutuhan dosis terapi awal yang lebih rendah dengan efikasi yang terbukti dan ditoleransi lebih baik oleh pasien. Gabatrop, pilihan lengkap untuk kenyamanan dan kepatuhan pasien yang lebih baik. Iya, baik.
Baik, terima kasih untuk para sahabat fase yang masih stay tune ya di acara annual Fase Akademia 2022. Terima kasih untuk dokter yang sudah pemaparan tadi ya dari Dokter Afiatin dan Dokter Dian. Nah, karena kita sudah menerima beberapa pertanyaan dari para sahabat fase, mari kita mulai sesi diskusi kali ini. Nah, yang pertama ini ada pertanyaan dari Dokter Siti Aisyah. Dok, izin bertanya kepada Dokter Afiatin dulu mungkin ya. Apakah asam folat generasi terbaru ini mungkin yang tadi 5 metil tetrahidrofolat ya, bisa memiliki manfaat lebih dibandingkan asam folat biasa, terutama untuk pasien yang CKD dan belum HD. Apakah bisa lebih baik dalam menghambat progresivitas CKD-nya? Baik, mangga dok. Ya, terima kasih Dokter Siti Aisyah. Jadi kita lihat bahwa asam folat, jadi ingat ya kalau kita ngomong asam folat itu berarti suplemen folat yang sintetis ya. Asam folat itu apabila masuk ke dalam tubuh harus dimetabolisme dulu di sel usus untuk menjadi folat aktif yang tadi namanya 5-MTHF ya. Iya, betul sekali. Enakan nyebut merek sih ya, Iya. nggak bisa kan ya. Nanti mereknya lihat aja di itu di tayangan. Jadi 5-MTHF. Nah, kenapa ada generasi folat yang terbaru yang keempat ini bahwa 5-MTHF yang disiapkan karena ternyata tidak semua orang bisa memetabolisme asam folat menjadi folat aktif. Nah, jadi kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu nih orang ini punya kelainan nggak namanya polymorphism genetik tadi. Nah, kalau misalnya orang ini tidak ada masalah dengan polymorphism genetiknya, diberikan asam folat biasa juga nggak apa-apa. Cuman tadi kan lihat tadi ada data kan ya, ternyata yang punya polymorphism tuh banyak, ada yang 47% ya, ada 30%, kayak kita nggak tahu. Jadi ininya insight barunya bahwa lebih baik kita berikan saja yang sudah aktif gitu. Jadi biarpun nanti misalnya orang ini ada masalah dengan metabolisme, toh kita sudah masukkan yang aktif. Jadi lebih aman. Ya, juga jadi ya. kalau yang aktif dia cuma nanti masuk ke sel usus langsung lewat, nggak ada masalah, langsung masuk ke dalam vena porta dan masuk ke dalam liver dan kemudian bisa dipakai. Nah, kalau masalah dia bisa menghambat progresivitas, asal dia menjadi folat aktif, dia bisa menghambat tadi lewat hiperhomosisteinemi. Jadi kalau homosisteinnya tinggi karena defisiensi folat, di mana nanti homosisteinnya tidak bisa dirubah dimetilasi, maka akan terjadi endotelnya rusak. Nah, di glomerulus itu strukturnya utamanya adalah pembuluh darah arteriol yang punya endotel. Jadi nanti yang rusak nggak cuman ginjal ya, dia akan rusak juga ke pembuluh darah jantung, ke pembuluh darah otak, bisa stroke, bisa jadi pokoknya mengganggu sel endotel akan merusak pembuluh darah. Jadi masalahnya bukan yang folat yang baru ini lebih bagus ya, bukan. Dia folat aktif. Jadi kalau asam folat biasa diberikan pada orang yang metabolismenya normal, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, sama aja. Cuman ya itu tadi ada bukti bahwa kebanyakan folat itu tidak dimetabolisme dengan baik di tubuh pasien tersebut gitu. Jadi kita juga tidak bisa tahu juga kadang-kadang ya orang itu gitu punya kan, kita kan nggak ada yang mau kasih folat terus kita cek dulu polimorfisme Nah, genetiknya itu, ya. iya, betul. Cuman ngelihat tadi studi epidemiologinya gitu banyak juga. Jadi ya kenapa, dan ternyata sudah disediakan oleh Pak ahli nutrisi ya. Ini udah ada nih sediaan folat yang aktif. Jadi kalau secara rasional ya pakai yang aktif lah ya, Iya, gitu betul. ya. Iya. Walaupun harganya mungkin sedikit lebih mahal ya. Pasti ada barang, ada harga. Betul. Tapi ingat ya, tadi yang ikut tadi pagi tuh pernyataannya dokter Nani yang dari menyetir dari Prof. Sidartawan ya. Iya, apa tadi ngomongin iPhone kan. Iya. Kalau saya gini, dialisis itu satu kalinya 1 juta. Kalau pasien JKN kan gratis. Enggak gratis Pak Bu, JKN yang bayar. 5,2 triliun kan. Lebih baik uangnya dipakai buat yang lain. Dan bukan masalah pembiayaan. Nggak enak di dialisis itu. Ya, gitulah. betul. Kalau jadi Betul sama ini juga. Jadi kita harus invest di kesehatan. Tapi kalau teman-teman nih gaya hidupnya sehat ya, makanannya tadi bagus tuh, folat-folatnya folat asli dari alam, itu paling bagus. Cuman kan makanan kita, coba lihat tadi dari gambar tadi, itu kayaknya nggak ada makanan yang
tiap hari dimakan ya, yang dimakan kayaknya nggak akan masuk tuh ke gambar tadi ya. Jadi ingat ya, invest kesehatan itu tidak akan rugi ya gitu. Jadi kalau memang perlu, walaupun ada harus pembiayaan, ya kita ambil lah untuk memelihara kesehatan ya. Ya, baik. Mungkin dari Dokter Dian ada sedikit tambahan? Sudah cukup. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Ini pertanyaan dari Dokter Ismelia Murti. Nah, apakah pemakaian pregabalin atau gabapentin jangka panjang dapat mempengaruhi fungsi ginjal? Wah, ini cocok sekali dengan judulnya ya dok ya. Tadi, enggak Dokter Sofiati Dian? Iya, tentu saja karena pregabalin ini kan metabolismenya di ginjal ya. Dia memang tidak di metabolisme di liver sehingga aman untuk yang kelainan liver, tapi justru sebaliknya kita harus berhati-hati terutama pada pasien-pasien yang sudah harus didialisis gitu ya. Jadi dalam hal dosis, kemudian assessment ulang apakah neuropathic pain-nya itu memang tegak, apa sudah membaik, itu harus secara berkala dilakukan supaya kita bisa terus memantau penggunaan pregabalin atau gabapentin ini. Oke, baik. Mungkin ada sambungan ya tadi dari pertanyaan Dokter Zamzam. Nah, ini juga nyambung sedikit. Berapa dosis pregabalin terendah yang dapat diberikan kepada apabila pasiennya menderita CKD, namun pasiennya tetap membutuhkan pregabalin untuk nyari neuropatiknya? Ya, memang ini ada dosis atau sediaan yang paling rendah sekarang ya, yang 25 mg kita bisa cobakan. Tapi memang respon pasien itu berbeda-beda. Jadi kita harus lihat apakah 25 mg ini sudah cukup dirasakan mengurangi nyeri pada pasien, maka dari itu sangat penting tadi asesmen nyeri di awal dan selama pemberian obat gitu. Jadi ada tools-tools yang bisa kita pakai untuk melihat skor dari nyeri ini. Paling gampang pakai numeric rating scale ya. Kemudian kita lihat apakah 25 mg ini sudah mengurangi nyerinya, tapi tentu yang paling penting adalah edukasi karena nyeri itu kan termasuk subjektif ya. Jadi kadang-kadang di satu pasien dia merasanya belum berkurang nyerinya, tapi sebetulnya secara persentase itu dia sudah bisa beraktivitas. Nah itu mungkin harus ada bergaining dulu di awal dengan pasien. Sebetulnya goal yang diinginkan itu seperti apa? Apakah hilang 100%? Ya tentu itu tidak mungkin gitu ya, karena dia dalam kondisi CKD gitu. Jadi di awal harus di-set dulu apa sebetulnya yang diinginkan pasien sehingga kita bisa memberikan edukasi yang tepat terkait dengan pemberian dosis yang nanti akan kita berikan gitu ya. Siap. Mungkin ada sedikit tambahan ya, apakah ada substitusinya mungkin yang lebih aman nggak dok kira-kira dari pregabalin ini? Jadi memang pregabalin ini kan satu golongan dengan gabapentin ya. Memang kalau kita lihat dari metabolismenya justru pregabalin paling aman sih. Ya, jadi di antara dua yang direkomendasikan oleh beberapa guideline sebagai first line itu pregabalin dia memiliki efek terapeutik yang linear dengan dosis yang kita berikan, berbeda dengan gabapentin. Ada ceiling effect di sana. Jadi begitu kita berikan terus-menerus tingkatkan dosis, itu ada satu titik di mana efeknya itu tidak lagi significantly mengurangi nyerinya. Jadi secara metabolisme, secara bioavailability malah lebih aman pregabalin sebetulnya. Jadi terapi yang paling cocok ini pregabalin untuk di pasien CKD. Ya, betul. Mungkin ada tambahan dari Dokter Afiatin? Ya, sebetulnya semua gini, kalau kita mau memberikan obat ya, ini saya ingat sekali Prof. Endai almarhum bilang ya, kalau kamu mau kasih obat, kamu harus tahu obat itu apa, indikasinya apa, efek sampingnya apa, ya gitu kan. Ya nggak usah tahu maksudnya PK/PD-nya sampai detail, nggak usah. Karena apa? Karena kita harus mengevaluasi efektivitas dan efek sampingan ya Dokter Dian ya. Jadi jangan nanti nyerinya hilang terus ginjalnya rusak misalnya gitu. Nah malah Prof. Nda bilang ini, kalau kamu kasih obat kamu nggak tahu yang tadi, itu malpraktek. Saya ingat sekali pesan Prof. Nda ya. Jadi begitu titip, kalau kita beli obat kita harus tahu nih, ini obat minimal tadi metabolisme yang gampangnya gitu ya. Oh ini metabolisme di ginjal. Nah jadi kalau kita berikan dosis yang melebihi yang disarankan, tentu dia efeknya akan toksik kan ya, karena nanti si ginjal misalnya udah GFR udah 30, kita berikan dosis yang tadi yang masih 75 gitu ya. Nah itu
pasti ada efeknya karena ginjal itu bagaimanapun kalau dia agak meningkat, dia akan tetap berusaha nih, tubulus segala macam akan berusaha untuk memetabolismenya ya. Dan nanti ujungnya itu dia akan apoptosis, bukan apoptosis, dia akan nekrosis. Jadi fungsi ginjalnya akan lebih jelek. Jadi kita harus benar-benar ya. Jadi harus ada pengetahuan tentang itu. Tapi yang gampang ya Dokter Dian ya. Kalau kita pakai obat yang kemungkinan nefrotoksik, obat kasih fungsi ginjalnya dievaluasi gitu. Begitu loh, kok kreatininnya naik? Oh, kok tambah naik gitu? Ya udah, pikirkan itu berhubungan sama obat nih karena ternyata obatnya nefrotoksik gitu. Nah, itu dievaluasi ulang ya gitu. Jadi harus evaluasi terus, pemantauannya harus Harus rutin, ya, seperti betul. itu. Ya baik, walaupun ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi karena waktunya sudah habis ya, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk Dokter Dian dan Dokter Afiatin untuk sesi diskusi ini. Mungkin ada kata-kata terakhir atau take home message dulu sebelum ditutup? Intinya nyeri neuropatik itu kan terjadi karena stimulus yang terus-menerus ya. Jadi satu kontrol dari fungsi ginjalnya juga harus diperbaiki supaya inflamasi yang terjadi pada syarafnya juga bisa kita minimalisir sehingga nyeri neuropatik itu tidak terjadi dan bersifat lebih kronis. Dengan demikian obatnya juga pada akhirnya nanti kita mungkin tidak butuh dan menambah beban ginjal lagi di depannya gitu. Mungkin itu saja. Mungkin dari Dokter Afiatin. Ya, terima kasih. Jadi pemberian terapi pada pasien PGK ya atau pasien CKD itu tidak akan lepas dari pemberian beberapa suplementasi ya, dan salah satunya adalah folat ini. Dan tentunya folat ini tadi sudah disampaikan dapat membantu mulai dari mengurangi progresivitas, juga mengurangi komplikasi dari CKD dalam hal ini misalnya kejadian kardiovaskuler. Dan pemberian folat yang tepat dalam hal ini ada regimen baru, ada preparat baru yang berupa folat aktif, tentunya akan lebih memudahkan ya. Folat ini bisa masuk ke dalam tubuh dan bekerja sesuai dengan fungsi dasarnya. Demikian. Baik, terima kasih untuk Dokter Dian dan Dokter Afiatin ya atas sesi diskusi yang sangat menariknya. Dan terima kasih juga untuk sahabat Fase yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi kali ini. Jadi saya tutup simposium kali ini dan dimohon jangan kemana-mana ya sahabat Fase, karena setelah ini kita akan masuk ke sesi terakhir. Jadi mohon tetap bersama dengan Fase Akademia. Sampurasun, terima kasih.